seperti Jadi itu. intinya pembahasannya itu adalah proses komitmen ya. Gitu. Jadi kalau misalkan lebih enaknya kita biasanya nyebut ini apa ya Kak Ayu ya? Kalau di tempat saya, di komunitas saya dibilang teman spesial. Teman spesial kenapa nih biasa spesial? Coba kita tuh sama-sama kayak hobi mencatat pengeluaran. Dan kita dari awal hobi itu kayak ke supermarket, jadi kayak merasa kok ya. Apa dicatat gitu ya? Maksudnya tuh setelah menikah dari Kak Andrea sendiri yang kagum ke Kak Ayu apa ini? Rupanya bisa masak. Wanita pun juga nggak apa-apa berteman dengan siapapun gitu ya. Tapi setelah itu ya jangan baper, sama ya cowok dengan jangan baper. Jangan baper dan cowok pun jangan berlebihan untuk baik kepada seorang wanita. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang tiap hari. Shalom bintang Tuhan semuanya, senang sekali Natalia hari ini menemani bintang Tuhan kembali dalam program acara I Love Monday di radio kesayangan kita, Radio CMC Surabaya. Nah bintang Tuhan semuanya pasti sudah penasaran ya, apa yang akan kita bahas pada hari ini, karena bintang Tuhan mungkin sudah melihat DP kami di Instagram Radio CMC yang hari ini judulnya adalah Finding the Right One. Wah, apa sih yang akan kita bahas? Dan tentu saja narasumber yang sudah kita hadirkan adalah orang-orang yang berkompeten ya di bidang tersebut, sudah mengalami ya, mencari seseorang yang tepat buat hidup mereka gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bersiaran kembali Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati siaran kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami rindu Tuhan, setiap apa yang dibagikan boleh menjadi berkat. Berkati penyiar, berkati narasumber Tuhan. Setiap apa yang dibicarakan Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang menguasai setiap lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga pimpin, berikan sinyal yang baik Tuhan pada saat siaran, agar bintang Tuhan boleh menikmati siaran ini dan boleh sama-sama diberkati lewat apa yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke bintang Tuhan semuanya, jangan lupa bintang Tuhan bisa menyaksikan siaran ini lewat live Instagram kami Radio CMC Surabaya, dan juga bintang Tuhan bisa langsung melihat di live YouTube kami Christ Mercy Center. Nah bintang Tuhan semuanya, kalau bintang Tuhan sudah melihat video kami yang ditampilkan minggu lalu tepat pada hari Valentine, temanya itu kalau bintang Tuhan tahu adalah sesuatu tentang komitmen. Nah kalau bintang Tuhan belum lihat, langsung klik notifikasi di atas ini ya. Dan juga kalau mau lihat video kami tentang cinta dari dunia kedokteran, pandangan dari dunia kedokteran tentang cinta seperti apa, juga kami ada videonya. Bintang Tuhan bisa langsung klik juga notifikasi di atas ini. Jadi sekarang kita akan bicara tentang yang lain. Nah cinta yang dimana kita melihatnya dengan cara bagaimana sih kita bisa menemukan pasangan yang tepat, yang benar. Tentu saja kita menggunakan dasar yang benar juga, yaitu adalah firman Tuhan. Oke, tidak menunggu lama, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Silakan perkenalan terlebih dahulu, biasanya Ladies first. Ya, Ladies first, ya. Silakan dengan saya Ayu ya, yang jadi perwakilan dari pihak perempuan. Oke, Kak Ayu sekarang sibuknya apa nih Kak? Ya sibuk pelayanan sama ada kerja juga ya Kak Natalia. Oke, kalau Kak Andreas? Ya, nama saya Andreas, sudah disebutkan. Sudah sebutkan ya. Pekerjaannya ya marketing di distributor bahan percetakan. Oke, nah di sini mereka berdua statusnya adalah sepasang suami istri ya bintang Tuhan ya. Jadi saya jelaskan dulu, jadi biar nggak kelihatannya mereka ini bukan dari sosok yang tidak saling mengenal gitu ya. Tapi mereka ada sepasang suami istri, benar ya? Bajunya sudah couple. Sudah sah kan ya, benar ya? Iya, bajunya sudah couple ya. Cincinnya mana ya cincinnya ya? Cincinnya disimpan. Di dalam hati, di dalam hati. Cincinnya dalam hati ya, Dalam seperti hati. pasangan yang minggu lalu juga mereka tidak pakai cincin ya. Katanya takut hilang, takut baret gitu ya. Yang penting gak digadaikan. Yang penting gak digadaikan. Tapi masih ada, sudah Masih dicek ada. di rumah. Jangan-jangan sudah digadaikan oleh suami. Ada. Masih ada ya, syukurlah ya. Oke, nah bintang Tuhan kita akan bicara tentang cinta yang benar menurut firman Tuhan. Nah dari kedua pasangan ini mereka akan sharekan apa yang sudah mereka dapatkan atau mereka alami di dalam hidup mereka
dalam mencari pasangan yang benar. Nah, bicara tentang pasangan yang benar nih, kalau di dalam Alkitab itu kan nggak ada ya penjelasan tentang pacaran atau tentang hal berpasangan tuh kayak nggak ada penjelasan yang jelas gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kalau mau berdasarkan Alkitab itu harusnya seperti apa sih berpacaran dan berpasangan yang benar? Ya, dan para yang mana dulu? Udah ya, ini saya dulu ya. Ya, Ini ya. oke. Habis Nanti ini mungkin- baru man first. Habis Ya. ini man first. Ya, jadi memang kalau konteks pacaran, kata pacaran itu sendiri gitu ya, memang nggak ada di Alkitab. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab banyak contoh-contoh tentang pernikahan ya, pertunangan. Lalu juga mungkin tentang komitmen cewek dan cowok itu ada kok ya. Kalau nggak salah di 1 Korintus 7 ya. Di sini dimana ketika Paulus waktu itu dia status dia tidak menikah, dia tidak punya pasangan, tetapi di sini dia ada bilang orang-orang yang telah kawin atau mengikatkan diri. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk komitmen dan sebagainya itu sudah ada, tapi mungkin istilahnya aja yang beda gitu ya. Dan setahu saya sih mungkin kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada yang tepat ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dari yang saya tahu itu ada istilah itu courtship ya. Jadi komitmen, proses saling mengenal untuk menuju pernikahan. Nah, seperti Jadi itu. intinya pembahasaannya itu adalah proses komitmen ya, menuju ke pernikahan. Jadi sebenarnya bahasa pacaran tuh nggak ada ya. Iya, pacarannya sendiri memang nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan lebih enaknya kita biasanya nyebutinnya apa ya Kak Ayu ya? Kalau di tempat saya, di komunitas saya dibilang teman spesial. Teman spesial kenapa nih biasa spesial? Coba kenapa kok Kenapa? disebut teman Kenapa spesial? sih teman spesial? Ya karena basicnya kita kan berteman dulu, bersahabat, kita open ke semua orang sebagai teman. Nah, dari sana secara natural akan ada proses selanjutnya jika ada yang menarik hati. Oke, ada yang menarik nggak waktu berteman dengan Kak Ayu? Oh, sudah. Sudah sangat menarik ya. Bener ya? Iya, iya, Ada ya. Wah, ini malu-malu nih ya, pasangan ini malu-malu ya. Nggak apa-apa, nanti saya akan lebih banyak mengupas bintang Tuhan ya. Kan awal harus Masih malu-malu, awal nanti ya? awal Yang cowok sudah Nanti tahu makin malu lama makin gimana. panas ya, bener ya, makin Amin, terbuka. amin ya. Yang cowok dulu yang dibikin malu-maluin dulu ya. Oke, siap saya karena pihak cewek ya, karena saya. Oke, nah kalau tadi kan tentang di Alkitab tidak ada memang istilah pacaran atau istilah pasangan pun beda ya, lebih ke komitmen. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari pasangan yang tepat, itu apakah di Alkitab pun ada kriteria atau syaratnya supaya kita bisa menemukan pasangan tuh yang tepat gitu dalam hidup kita? Tadi katanya Kak Yu sudah, sekarang Kak Andreas. Ya, jadi mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, cuma kadang kalau kita sedang jatuh cinta itu kadang lupa. Ini makanya saya mengingatkan lagi. Buta gitu. Iya, biasanya orang-orang itu. Jadi sebelum memutuskan itu kita harus tenang dulu. Dan kalau kita boleh, ya ini namanya refresh ya, karena saya tahu pasti banyak orang yang sudah tahu. Yang penting syarat dari Alkitab adalah yang pasti seiman. Seiman. Seiman yang pertama, yang kedua dia adalah orang yang lahir baru. Terus yang ketiga dia mau, kan kita juga harus punya ini kan, kita tujuan hidup kita itu kan salah satunya semakin serupa dengan Kristus. Jadi standarnya adalah orang yang mungkin dewasa. Bukan mungkin, tapi orang yang dewasa yang semakin hari dia mau diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang keempat, mengasihi Allah lebih dari segalanya. Karena yang aku sadari bahwa kita itu kadang nggak bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalau sebelum kita sadar sendiri, sadar dulu bahwa Allah itu mengasihi kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita bisa mengerti bagaimana cara mengasihi pasangan kita nantinya, seperti itu. Oke, jadi ada 4 kriteria tersebut Itu ya. Yang pertama, bagi saya. itu dasarnya ya, Ya, Kak Andreas ya. Tadi seiman, seiman, terus dewasa, mau diubahkan Mau seperti Kristus, terus dia sudah lahir baru, dan yang berikutnya apa ya tadi ya? sudah 4. Oh, sudah. Oh, Jadi kalau mengasihi misalkan Allah lebih dari mengasihi segalanya. Allah lebih dari segalanya. Jadi kalau seperti itu benar-benar kita harus mengenal orang tersebut ya. Iya, betul. Dan cari di tempat yang betul juga. Nah, tempat yang betul itu yang pastinya di Ya, komunitas atau komunitas gereja ya. Ya. Yang seiman pasti di gereja ya.
tidak mencari di tempat lain. Kak Ayu tadi mungkin ada sedikit mau menambahkan atau cukup? Ya, Sudah lah ya. Cukup. Secara Oke. kan dewasa itu menyangkut emosionalnya sehat gitu kan, siap berkomitmen ya, secara umum sudah sesuai firman Tuhan udah cukup lah. Nah berarti kalau misalkan kita mau lihat seseorang itu dewasa itu seperti apa kalau menurut Kak Ayu? Dewasa itu lebih ke arah karakter sih ya kalau menurut saya ya, mungkin kayak dia tipe orang yang punya pengendalian diri, nggak ababil, nggak labil gitu loh, bertanggung jawab, karakternya yang ya sama seperti tadi ya, seperti yang mau dilihat Seperti oleh- saya, seperti yang saya, Kak kalau Andreas menurut saya. tampilkan ya, benar ya? Iya iyalah, kalau enggak kan nggak mungkin ya kita merit ya. Ya, jadi berkarakter, memiliki karakter Kristus ya, sama-sama memiliki keterbukaan emosi, nggak gampang baper, bisa menyelesaikan semuanya dengan komunikasi, ya seperti itu ya, mudah bekerja sama dan sebagainya. Oke bintang Tuhan, nah ini ya tadi saya ingat kata jangan gampang baper karena sekarang ini banyak banget istilah generasi baper ya. Sedikit ini aja udah baper gitu ya. Nah kita nggak boleh jadi orang yang baperan nih biar bisa semakin dewasa. Orang dewasa kan menyelesaikan masalah, fokus ke solusi ya, Iya, bukan tidak pada lari perasaan. gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalkan udah ada kriteria tersebut, 4 kriteria tadi nih mungkin ya, boleh nggak sih kita tambahin kriteria sendiri, misalkan aku pengen kayak orang Korea misalkan, aku pengen tingginya segini, terus aku kalau dia kan cewek ya, kalau cowok mungkin aku pengen yang rambutnya panjang, terus pintar masak misal dan segala macam, boleh nggak sih kita nambahkan kriteria? Kalau dari sisi cewek coba. Oh, kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya, tapi harus realistis gitu ya. Sebenarnya kalau mau yang tadi contohnya Natalia yang Korea gitu kan. Kalau misal buat saya pengen Korea itu nggak realistis karena saya sudah tahu nih Tuhan maunya tempatkan saya tuh ya di sini Di Indonesia. melayani Sebentar, Tuhan di gitu di Indonesia. Jadi kalau misalnya saya mengharapkan minta pasangan dari Korea itu sangat tidak realistis. Tapi kalau misalnya nih ya ada orang yang dia itu yakin nih, wah panggilan dia di Korea, Tuhan utus dia ke Korea gitu. Dia bisa bahasa Korea gitu ya. Jangan sampai karena pengen punya orang Korea gara-gara drakor gitu, karena itu nggak realistis banget. Terlalu gitu banyak ya. nonton itu ya biasanya Iya, jadi ya seperti standar itu. itu jadi bergeser gitu ya. Bisa nggak bahasa Korea gitu, itu contohnya di Korea. Tapi kan yang lainnya juga, kalau menurut saya sih yang penting prinsip basic-basicnya. Kalau masalah yang detail-detail itu semua bisa dinegosiasikan lah. Tapi tergantung orang ya, nanti standarnya terlalu tinggi, malah akhirnya dia melewatkan yang dari Tuhan. Oke, Atau waktu misal itu- terlalu muluk-muluk gitu. Oke, waktu itu Kak Ayu punya kriteria apa untuk pria selain 4 kriteria awal tersebut nih? Sehingga akhirnya memilih Andreas nih. Kak Andreas. Yang pribadi ya, Iya, itu sudah pribadi. pertanyaan yang sekarang. Belum. Tapi pengen Ya tahu lebih aja ke ya. arah kayak, ini bagaimana saya mau kriterianya. melihat dulu gitu ya. Ya dia orangnya, berarti ke dianya kan. Kalau Andre ini ya, dulu itu dia termasuk orang yang mensupport dalam pelayanan ya, mendukung, orangnya sabar gitu. Itu kan juga referensi pribadi yang saya lihat gitu ya. Terus juga bisa memahami lah, enak diajak komunikasi, ternyata enak diajak kerjasama, hal-hal seperti itu. Cuman saya banyak yang baru tahu setelah nikah ya, contohnya baru tahu setelah menikah, ternyata bisa main gitar gitu ya. Weh, Itu kan gitu nilai ya. plus ya. Terus apalagi ya, baru tahu, ternyata dia itu orangnya rapi ya, rajin, teliti gitu kan. Nah itu sebelum menikah kan nggak tahu seperti itu, tuh baru terlihat ketika sudah menikah. Wah semakin kagum ya. Wes, gitu ya. Makin Gimana kagum. dengan Kak Andreas nih kriterianya? Apakah sesuatu itu menentukan kriteria di luar 4 hal tersebut? Misalkan yang kayak tadi saya sebut. Ya, jujur pasti punya. Karena kan kita sebagai cowok juga harus tahu ke depannya itu rumah tangga kita itu mau seperti kayak apa. Ada mungkin kalau saya pribadi, saya akan mencari wanita yang bisa diajak kerjasama dalam arti mencari uang. Makanya Yang Kak Ayu mandiri. nih pekerja keras ya. Ya, Cari uang gitu ya. yang mandiri, yang dewasa dan bisa diajak, bukan soro ya. Soro itu ini nggak boleh bahasa Jawa ya. Diajak susah, bukan Ya hidup nggak diajak susah. susah, bisa. Kita kan juga nggak mau hidup susah, tetapi saya lihat dia bisa sederhana, bisa bawa diri, terus juga punya pekerjaan waktu itu, jadi gitu. Jadi maksud saya ya itu harus jelas, jangan sampai kita
pengennya besok mencari wanita yang misalkan nih kita mau cari tuan putri yang misalnya dia pinter dandan, dia memang kita nggak penting dia bisa bekerja atau enggak, yang penting aku bawa dia ke teman-temanku, aku bangga. Nah, jangan sampai kalau punya tujuan kayak gitu mencari wanita yang seperti itu, ketika nikah disuruh ini nggak bisa, disuruh itu, terus kita ngomel. Dan dari awal sudah jelas, ya aku maunya cari wanita yang mungkin menemani aku untuk senang-senang aja. Wah, mungkin siapa tahu ya, ada pria-pria yang seperti itu. Ya sah-sah saja, karena semua orang punya standar, punya pilihan hidup sendiri. Oke, jadi tetap harus memikirkan ke depannya untuk berumah tangga ya. Kalau memang mau serius, memang kalau ini dalam hal pasangan, untuk ke depannya adalah berumah tangga. Ada lagi. Oke. Coba ingat, aku tuh juga salut sama dia ini karena aku tuh jarang ketemu cowok yang dia tuh punya plan, perencanaan ke depan gitu ya. Dan dia tipe orang yang cowok yang bisa kita tuh sama-sama kayak hobi mencatat pengeluaran. Dan kita dari awal hobi tuh kayak ke supermarket, jadi kayak merasa ya. Apa dicatat gitu ya? Maksudnya tuh ada teman yang untuk diajak berhemat-hemat bisa kayak gitu loh. Nah itu ini menyenangkan lah. yang setelah menikah dari Kak Andre sendiri yang kagum ke Ayu apa ini? Rupanya bisa masak. Rupanya Dulu kalau di Rikom ya, ada nama komunitas di gereja Rikom, boleh banyak saksinya. Waktu itu disuruh nulis kriteria, waktu itu saya nulis yang penting bisa masak Indomie. Rupanya dapat yang bisa menerima sekali ya, pokoknya setiap hari makan Indomie nggak apa-apa lah gitu ya. Waktu itu saya nulis gitu jelas banget. Nah akhirnya dia pintar masak, terus juga bisa melayani dalam arti belani bangun pagi, masak terus gitu, untuk membawakan bekal saya waktu di kantor. Iya, bekalnya selalu difoto ya Bintang Tuhan ya setiap hari ya. Kalau lihat di story Instagram saya lihat bekalnya setiap hari gitu ya, berbeda-beda. Jadi meskipun dia kurang tidur tapi pagi otomatis pagi udah masak tidur lagi ya. Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu ya, udah pergi. Yang penting bekalnya Bisa sudah tidur. tersedia. Yang penting ada tersedia makanan perbekalan untuk bekerja. Oke, nah luar biasa ya. Nah, ini kan ada istilah seperti ini ya terkadang. Ketika kita mau berpasangan, kita tuh harus tebar pesona atau mungkin apa ya istilahnya ya, kalau pesona kan kayak negatif ya. Berkenalan dengan banyak orang mungkin ya. Lalu kayak mendekati gitu. Ataukah kita harus diam dan berdoa dan menunggu jawaban dari Tuhan? Apakah ini adalah pria yang Tuhan berikan buat aku atau perempuan yang aku cari-cari? Itu seperti apa? Dari pihak perempuan dulu mungkin. Kalau dari pihak saya ya. Tak pikir dari pihak yang kalau cowok perempuan dulu. harusnya gimana Kak Ayu? Kalau cewek sih ya terbuka terhadap pergaulan, tetap berteman ya. Maksudnya berteman semua, tapi dari awal jangan sampai ada ekspektasi atau perasaan yang kayak terlalu ngarep lah. Kalau cewek terlalu ngarep itu rugi sendiri ya. Kan kita cewek, maksudnya kalau prinsip saya secara pribadi ya, cewek itu nggak boleh baper walaupun cowok baik. Perhatian kayak sering ngechat, bisa aja gara-gara cowok itu iseng atau kesepian. Itu saya secara pribadi ya. Jadi maksudnya nggak usah dibawa baper lah sebelum kayak cowok ini jelas maksudnya gimana, karakternya gimana, apakah dia layak untuk dipertimbangkan. Ya santai aja, tetap bergaul, tetap berteman, tetap terbuka pergaulan gitu. Nah, kalau saya seperti itu sih ya cewek. Kalaupun andai kata nih, nggak salah juga ya kalau misalnya cewek seneng duluan ya, sukalah dengan elegan ya. Misalnya contoh kayak ya kasih perhatian misal contoh, tapi jangan juga tiap hari kayak yang cewek kayak ngecat tuh kan kesannya ngejar ya, nggak elegan. Soalnya setahu saya tuh memang kalau cowok itu kurang suka ya kalau dari awal agresif, kecuali maksudnya dengan cewek agresif, kecuali yang cowok sudah suka duluan, biasanya seperti itu. Oke, kalau dari pihak pria, cowok. Kalau boleh cerita tentang saya sih, yang nggak banyak sih yang saya lihat. Jadi dari awal memang teman-temanan, tapi yang ketika saya pertimbangkan seseorang itu bisa bertahun-tahun. Nah dengan Kak Ayu berapa tahun nih pertimbangan ini? Berapa ya? 2 tahun lebih mungkin. Itu masih bersahabat, masih istilah jaga jarak, temenan gitu aja sih. Menjaga berarti benar-benar hanya mengamati dia tipenya kayak apa, benar dia cocok atau enggak. Karena bagi saya prinsipnya begitu, kalau saya maju, saya mulai PDKT itu saya nggak mundur gitu.
Oke, jadi benar-benar harus yakin dulu nih baru benar-benar maju terobos gitu ya. Iya, ya pernah dulu sih. Dulu saking baik-baiknya bukan banyak, ada yang baper mungkin. Terus saya dikasih tahu ya sebagai cowok juga harus jaga batasan, jangan berlebihan seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ya dari pihak cowok pun sebenarnya melihat-lihat nggak apa-apa ya, berteman seperti itu ya. Kalau dari pihak wanita pun juga nggak apa-apa berteman dengan siapapun gitu ya. Tapi setelah itu ya jangan baper, sama ya cowok dengan Jangan baper. jangan baper dan cowok pun jangan berlebihan untuk baik kepada seorang wanita. Ya standar teman lah ya, teman dulu melihat kalau misalkan sudah yakin barulah memberikan sedikit sinyal-sinyal mungkin ya. Kalau misalkan Kalau iya dari cowok banyak nggak apa-apa kalau cowok. Itu kalau saya sendiri ya. cowok kasih sinyal banyak boleh. Banyak. Kalau memang udah suka ya jelas gitu Ya, ya. dulu aku sempat ngechat banyak cari bahan ngomong-ngomong apa lagi. Padahal aslinya pendiam. Seperti itu. Itu waktu sampai DKT sampai bingung bahan topik Nyari pembicaraannya di apa. Google dong jadi bahan. Ya seperti itu juga sih. Oke, nah itu bintang Tuhan sesi pertama kita belum terlalu banyak tapi kita akan bahas lebih dalam lagi setelah kita lihat jeda pesan berikut ini. Jangan kemana-mana bintang Tuhan, tetap saksikan I Love Monday. Berapa lama sih kira-kira kita harus menyediakan batas waktu atau memberi batas waktu untuk kita mendekati seseorang atau menunggu seseorang menembak kita nih kalau dari Tentukan keinginanmu dengan jelas. Kalau perlu di list kamu minta wanita yang seperti apa, itu terserah sendiri ya. Kalian boleh isinya apa aja, jadi nggak ada guidance-nya. Tapi sekali lagi kita juga pada satu titik juga harus realistis. Kita tulis semua, kita lihat lagi kira-kira di daftar itu yang prinsipal yang mana, yang bukan prinsip itu ya yang kita bisa negokan yang mana, yang prinsip yang mana seperti itu. benar ya. Ya, kadang kita terjebak ya sama drama Korea gitu ya. Kesan-kesan kalau pacaran itu harus ada romantisme, perasaan yang terdepan. Ditembak seperti ini, bayanginnya udah jauh banget Iya. gitu ya. Cowoknya seperti ini. Ya, Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di setiap hari. Kembali lagi dengan I Love Monday bersama Natalia dan juga narasumber kita pada malam hari ini ada Kak Ayu dan Kak Andreas. Tadi mereka sudah kasih nih kriteria dalam mencari seorang pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu yang pertama tadi apa Kak Ayu? Ingat gak? Seiman. yes. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terus Dewasa, mau berubah. mau berubah. Seperti Sama satu lagi itu apa ya? Kok jadi lupa? Saya yang jawab, saya juga lupa ini. Nanti bintang Tuhan akan melihat ya sebelumnya tadi ya. Oke, nah selanjutnya nih ya, berapa lama sih kira-kira kita harus menyediakan batas waktu atau memberi batas waktu untuk kita mendekati seseorang atau menunggu seseorang menembak kita nih? Kalau dari pihak wanita biasanya berapa lama menunggu? Ini pertanyaannya membingungkan ya, karena saya merasa itu nggak bisa dilihat dari Waktunya. batas waktu sih ya. Kan itu tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Semua tergantung dari tingkat keyakinan hati ya, kedekatan. Kalau misal nih 1 bulan sudah yakin banget, ya silahkan. Itu kan pilihan pribadi masing-masing kayak gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi kayaknya untuk pendekatan dan bisa melihat benar-benar gitu dilihat dari bahan pembicaraan ketika diskusi dan sebelum memutuskan komitmen ya. Jadi mungkin sebelum memutuskan kayak mau mengikatkan diri komitmen gitu ya bahasnya ya pertanyaan ngobrol-ngobrol yang dalam ya, jangan cuman kayak ngedate, kuliner, terus cuma hahihi, ngegame itu kan jadi kayak nggak ke pengenalan karakter dan pribadi kayak gitu. Jadi tujuannya itu di dalam masa sebelum benar-benar komitmen ya harus tahu karakternya gimana, apakah bisa nggak ke depan ini sejalan, karena kan dari awal itu seharusnya masa PDKT itu memang tujuannya untuk menikah untuk seumur hidup sekali. Nah kalau dari saya seperti itu. Kalau waktunya ya Tergantung kalau- setiap orang. Iya tergantung setiap orang kayak gitu. Tapi kalau saya secara pribadi sih bisa 6 bulan, 1 tahun ya bahkan bisa lebih gitu kan. Makanya 2 tahun ya. Tapi dia nggak Tapi kerasa kok. Oh, udah gak 2 kerasa. tahun Karena- itu dia mengamati dari jauh. Iya. Saya mulai kerasa itu kayaknya Setahunan dari mungkin. sampai jadian kayak 1 tahun. 1 tahun. Mulai kerasa ya kayak ini kok orang ini perhatiannya khusus ya. Kayak PDKT makin agresif gitu. Cuman karena saya tipe orang yang nyantai dan cuek jadi ya
antara kerasa nggak kerasa sih. Dia juga supaya nggak terlalu kerasa dia main tarik ulur. Wah, pintar tarik ulur ya. Ya, cuman ya ditarik ulurin saya juga nggak kerasa. Biasa aja ya gitu. Jadi usaha tarik ulurnya sia-sia ini. Dia bukan tarik nggak ulur, sia-sia. dia nggak mau supaya karena Kesannya Ketahuan jauh, tuh. ketahuan gitu ya. nggak mau ketahuan Supaya sama temennya juga jadi lebih enak mungkin ya. Kalau ketahuan kan jadi kayak mungkin kayak agak gimana gitu. ya kayak gitu. Ya kalau saya juga sama sih, gak ada batas waktu. Pokoknya kalau saya pribadi kalau sudah yakin ya baru maju lah. Yakinnya kapan nggak tahu. Tergantung proses berarti ya. Tergantung juga, iya. Oke, boleh nggak kita mencari pasangan nih lewat aplikasi pertemanan? Mungkin sekarang banyak kan aplikasi mencari jodoh kayak gitu. Ada yang Kristen, ada yang nggak Kristen. Nah, boleh nggak kalau dari sisi wanita? Boleh? Kok dari tadi wanita terus yang Oh ya, Ya, pria? apa-apa. Kalau pria ya boleh-boleh aja sih. Boleh. Sah-sah aja sih, cuma ya lebih hati-hati aja. Jangan sampai ini. Karena kan itu orang asing dan kenalnya kan media sosial. Nah ini untuk tahu dalemannya beneran kayak itu atau gimana ya butuh effort lebih. Soalnya kalau aku mengenal Ayu ini juga kan ya dari teman-teman yang kenal dia, aku tanya. Terus dari orang tua rohaninya juga. Nah itu jadi kan ada sisi yang lain bisa aku cari tahu. Tapi kalau yang online kan benar-benar asing, temannya siapa nggak tahu. Kita hanya kenal sosok dia yang dia cerminkan, yang dia citrakan di sana. Ya saya sih sah-sah aja tapi butuh ekstra sih. Ekstra lebih hati-hati dan ekstra effortnya. Ya coba kalau saya tambahkan ya, Boleh. kalau saya secara pribadi kalau misalnya online itu untuk sekedar berteman gitu ya, mungkin kayak nggak apa-apa, tapi kita harus waspada karena online itu banyak tipu-tipu di sana ya, tipu daya gitu ya. Dan gimana dari online itu dibawa ke dunia nyata gitu ya. Dan itu kan dengan motivasi oh ya berkenalan, tapi juga harus hati-hati ya. Misal contoh di tempat umum, jangan sendirian, karena kan banyak ya juga ya kasus-kasus penipuan. Sebenarnya saya tahu juga memang banyak juga kok orang bisa sampai merit ya di sosmed, Facebook atau di online seperti itu. Tapi itu 1 banding sekian 100 berapa mungkin. yang mungkin ya akhirnya itu memang sama-sama baik gitu loh ketemunya gitu ya. Mungkin kita positif tinggi kalau misalnya orangnya sama-sama sibuk, nggak ada kesempatan untuk bersosialisasi, akhirnya mencari di online. Tapi sebenarnya itu juga rawan ya dengan banyak tipu daya. Kalau misalnya, dan saya juga masalah banyak juga dengar sharing berbulan-bulan lebih gitu ya, atau 1 tahun gitu cuman lewat online cuman chat-chatan, video call, itu kan apa ya, dan akhirnya juga berakhir kayak nggak enak juga. Misal contoh akhirnya diporotin lah Buang-buang duit waktu atau juga. apa, diajak video yang nggak bener apa, Buang-buang Buang-buang waktu. ya buang waktu juga kayak gitu. Dan saya sih lebih percaya hubungan yang lebih bukan di dunia online ya, tapi di dunia nyata kayak seperti itu. Jadi online dibawa ke dunia nyata bisa atau enggak, dan di sana ya prosesnya ya sesuai lah sejalan dengan firman Tuhan. Tapi kok saya secara pribadi sih saya nggak mau. Oke, kalau ketemuan, kalau misalnya udah kenal online mungkin ketemuan ya jangan ini ya. Saya pernah dengar sih tipsnya, kalau dari online terus mau kopi darat, cari di tempat umum kayak di mall. Jadi kalau memang ada nggak sereknya kita bisa langsung pamit kabur. Saya pernah dengar begitu. Oke, jangan-jangan fotonya juga beda ya sama aslinya. Iya, bisa juga seperti Jangan mau misalkan dia nawarin dijemput atau gimana, nanti kan pulangnya tambah susah, harus tergantung sama dia. Jadi Dia juga jadi tahu arah ya itu rumah tipsnya. kita ya. Iya, Ya, benar-benar. Saya sih pribadi nggak pernah. Nah, bintang Tuhan ini salah satu tips ya. Jadi sebenarnya boleh, tapi ya harus berjaga-jaga dan ekstra hati-hati. Tapi tergantung dari bintang Tuhan. Kalau bintang Tuhan sendiri merasa tidak nyaman, jangan lakukan ya. Oh ya, saya mau nambahin lagi dulu Boleh, sih. boleh. Saya pernah dulu serumah sama sepupu, begitu mereka putus, kita yang jadi takut semua karena cowoknya rupanya agak sesuatu. Dia meneror. Dulu kan zamannya telepon kan nggak ada HP. Jadi telepon rumah berdering terus diangkat nggak ada suara, berdering terus diangkat nggak ada suara. Terus ada yang lempar batu ke jendela rumah. Jadi agak serem-serem juga. Intinya dia nggak mau diputusin istilahnya, cowoknya seperti itu. Itu juga kenal dari online gitu ya. Atau Kelihatannya saya dunia nyata aja bisa seperti itu beda ya. gitu loh dari awal dengan yang gitu, apalagi yang di dunia online. Jadi sebenarnya ya nggak recommended sih sebenarnya. Nggak recommended. Oke, bintang Tuhan. nggak recommend. Not recommended ya. Ini yang pertama berarti ya. Yang kedua nih, boleh nggak kita
mencari jodoh dengan meminta tolong teman kita jadiin comblang, kenalin dong aku sama teman-temanmu yang oke gitu buat aku, misalkan gitu. Silakan. Dari pihak pria dulu ya, tadi kan sering wanita. Oh, ya bagi saya sih lebih baik enggak sih, karena kan pasti berarti motivasi awalnya sudah nggak murni, dan terkait lagi kan itu istilahnya ya kalau misalkan kita cocok, kalau nggak cocok ada crash dikit dan nggak enakan dengan teman kita, karena itu kan kenalan dia Dan juga. Jadi bagi saya jangan minta dikenalin untuk jadi calon pacar. Jadi ya natural aja, temenan aja dari awal. Yang kita kembali ke awal tadi, temenan aja yang banyak. Kalau pengen kita tertarik dengan dia ya minta kenalin sebagai teman aja. Natural aja prosesnya, jangan Jangan karena fokusnya. kepepet cari jodoh. ya seperti itu. Terus kayak gitu. Terus kopi darat, ternyata kok beda ya. Lalu terus dia mundur dari kehidupan cewek itu gitu. Saya juga ada teman yang kayak seperti itu gitu. Jadi suka-suka minta-minta dikenalin gitu kan. Motivasi dari awal kan cari jodoh gitu. Benar. Kan. Dikenalin dengan bulan Januari. Setelah chat-chat, kelihatannya tertarik nih, didatengin, ketemu di kafe gitu kan. Wah ternyata nggak serak lihat wajah atau lihat apanya gitu, kurang putih, kurang begini, bulan depannya lain lagi. Jadi menurut saya tuh terlalu berlebihan ya, maksudnya masa se-hopeless itu sih, maksudnya lakukan dengan cara alami, dengan cara yang tidak sampai menyakiti hati orang lain ya. Karena memang saya sering dengar sih curhat orang ya, saking desperate-nya mungkin di usia tertentu dengan tuntutan sosial, butuh cari jodoh sampai mau dikenal-kenalin, dikopi daratin gitu ya. Tapi banyak yang nggak enak juga sih ya sebenarnya, kayak kecewa gitu kan. Jadi kayak kecewa dengar suaranya, kelihatannya oke. Setelah ketemu salah satunya nggak serak nih. Biasanya karena fisik biasanya ya. Ya Kalau karena saya cowok secara sih pribadi. jujur lihat fisik pertama. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih secara alami aja gitu loh. Kalau minta dikenalin ya jangan kayak ngomong aku butuh pacar kayak gini-gini. Nggak, kurang elegan ya. Tapi kalau misalnya kayak punya pergaulan yang luas, kayak hangout bareng, nonton bareng, makan bareng, terus kenalan, itu kan nggak apa-apa, lebih enak ya. Jadi fokusnya juga ya. Jangan langsung kayak berdua yang memang kayak dari awal, aku mau PDKT gitu. Itu kan lebih membuat orang berharap gitu loh, lalu akhirnya baper-baper sendiri. Nah seperti itu sih, kalau dari saya sih seperti itu. Oke, jadi tidak terlalu recommended juga. Kalau tadi kan not Sebagai recommended. teman nggak apa-apa. Sebagai teman nggak Kita apa-apa. dikenalin sebagai teman. Oke. Nah, apakah boleh kita mencari pasangan yang berbeda keyakinan? Walaupun memang dikatakan tadi kan harus seiman. Tapi di 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13 itu mengatakan seperti mengizinkan. Karena katanya jika kamu menikah, maka pasanganmu itu dikuduskan gitu. Oleh pasanganmu yang Bacakan dulu aja. Itu sepertinya konteksnya untuk yang sudah kadung menikah ya. Oke, kalau berarti Berapa tadi? 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13. Itu konteksnya yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah ya tidak perlu sampai menceraikan pasangannya saat itu. Oke, berarti sebenarnya nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Sangat nggak Iya, boleh. karena bagi saya kita aja gini loh kalau temen hidup kita itu kan kalau nggak seiman pasti kan sepanjang hari menurut kalian iman kita semakin dikuatkan atau semakin dilemahkan. Ya, karena Jika kita berbeda terus iman, berkumpul dengan orang-orang yang berbeda iman dari kita, pasti kita terpengaruh seperti itu. Oke, jadi itu jawabannya. Berarti tidak recommended, tidak diizinkan ya. Oke, nah yang selanjutnya. Apakah kita tuh bisa mengetahui kepastian apakah seseorang itu pasangan kita dengan pasti? Caranya tuh gimana bisa kita tahu apa orang itu tuh memang pasangan kita gitu? Atau ada tips-tipsnya nggak gitu? Ya itu, kalau bagi saya tentukan keinginanmu dengan jelas. Kalau perlu di list kamu minta wanita yang seperti apa, itu terserah sendiri ya. Kalian boleh isinya apa aja, jadi nggak ada guidance-nya. Tapi sekali lagi kita juga pada satu titik juga harus realistis. Kita tulis semua, kita lihat lagi kira-kira di daftar itu yang prinsipal yang mana, yang bisa kita istilahnya apa ya? Bukan prinsip itu ya, yang kita bisa negokan yang mana, yang prinsip yang mana, seperti itu. Jadi memang dari awal harus jelas. Karena kita kan pacaran bukan sekedar pacaran yang nggak ada ujungnya,
Tapi kita bicara tentang teman spesial yang berujung, yaitu courtship itu, yang berujung ke pernikahan nanti. Nah kalau sudah ujungnya pernikahan, kita tahu ujungnya pernikahan, kita harus ya itu benar-benar tahu yang kita inginkan. Jangan sampai ketika kita masuk ke dunia pernikahan yang hanya dipilih, dipisahkan oleh maut, kita itu banyak hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Jujur kalau kalian pacaran dan menikah pasti ada hal-hal yang terbuka semua. Gak semuanya bisa memuaskan manusia istilahnya. Karena kita itu pada dasarnya makhluk egois kan. Kita maunya ini itu. Nah kalau kamu dari awal gak jelas dengan keinginanmu, tambah waktu pernikahan mungkin dari 5 keinginan, ini kalau jelas ya dari 5 keinginan mungkin hanya dapat 3, tapi paling enggak itu sesuai dengan yang kamu inginkan di awal gitu. Daripada yang enggak jelas, terus begitu masuk pernikahan, kamu rasanya menderita, padahal ya itu pilihanmu sebenarnya. Jadi dari awal harus jelas juga. Dari awal harus jelas berarti kriterianya ya. Didoakan. Ya itu juga. Bagaimana merasa pasti ya, didoakan, lalu dijalani selama pendekatan. Terus kalau ada konflik-konflik gimana penyelesaiannya, bisa nggak sejalan. Terus juga ada damai sejahtera enggak, konsultasi sama pembimbing dan orang-orang yang saudara-saudara rohani kita kan pasti bisa menilai ya. Maksudnya apalagi kita kok di dalam satu komunitas. Jadi misalnya saya dulu konsultasi ya dengan pembimbing saya seperti itu. Untuk bahan pertimbangan didoakan secara pribadi dan damai sejahtera sih. Biasanya mendoakan gitu kita ngambil jangka waktu berapa lama? Apa semasa kita masih teman sampai batas waktu ketika kita yakin, atau kita memberi batas waktu untuk mendoakan? Sebelum memutuskan komitmen sih ya mendoakan. Kalau setelah pas komitmen tuh ya sudah ada keyakinannya. Itu kalau dari saya. Berapa lama Kak Ayu waktu itu mendoakan berapa lama? Dari saya ini saya langsung jawab. Dari saya nembak dijawab sebulan tepat. Waktu itu tapi nggak ada rencana ya kalau sebulan. Tapi kan sebenarnya aku sudah kerasa sebelumnya. Jadi kan Sudah didoain sebelumnya sudah sebelumnya. doakan. Ya. Kayak kerasa tuh sudah agak lama sih. Jadi udah konsultasi juga ya. Walaupun dia belum ngomong dengan pembimbing saya waktu itu, saya kayak waktu itu udah ngomong ke Hadi gitu ya. Ngomong, "Kok ini kok kayaknya care ya kok ya. Ini apalagi PDKT tak perhatian gitu." Terus Koko bilang ya doain aja. Ya sudah. Terus ya kita ya biasa kayak cacatan ngobrol-ngobrol seperti itu aja. Kayak gitu. Terus ketika udah makin lama gitu ya akhirnya dia ngomong kayak gitu. Tapi sebelumnya udah kayak kerasa juga lah. Oke, jadi dari mulai kerasa itu sudah mulai bisa mendoakan ya sambil Iya, sejalan dengan pas waktu kerasa. ketika mau komitmen lebih dalam, Apalagi kalau mendoakan lebih dalam lagi gitu ya. apalagi kalau kita udah ngerasa wah ini kayak bisa nih gitu ya kita bareng, kayak anak ini baik gitu ya, maksudnya punya background yang pelayanan yang sama, bisa saling support dalam panggilan. Nah seperti itu tuh ya oke lah didoakan. Tapi kalau misalnya dari awal kayak hanya sekedar baper perasaan, kok kayaknya emosinya masih toksik atau nggak bisa ya, kita nggak usah didoain yang gimana serius, apakah ini jodoh saya ya itu sama dengan kayak baper-baper sendiri sih. Kalau saya sih melihat orangnya seperti apa dulu Baru didoakan. ya. Ya Kalau intinya saya juga seperti sama sih. Kalau dia sudah memenuhi kriteria saya, ya saya doakan, dan sambil lalu juga tetap berhubungan, tetap semakin mengenal. Kalau semakin sudah yakin, baru maju. Oke, nah itu bintang Tuhan ya, jangan lupa mendoakan pasangannya ya, jangan langsung maju aja terobos calon. gitu. Calon bener-bener, calon pasangannya jangan langsung diterobos gitu ya, langsung Karena tidak semua perasaan itu bener ya. Ya, kadang kita terjebak ya sama drama Korea gitu ya. Kesan-kesan kalau pacaran itu harus ada romantisme, perasaan yang terdepan. Ditembak seperti ini, bayanginnya udah jauh banget Iya. gitu ya, cowoknya seperti ini. Ya, kalau repotnya kalau berdasarkan perasaan aja, kalau rasa itu hilang, kita pasti akan punya, wah aku sudah kok nggak rasanya menyukai dia lagi ya, terus ini apa tandanya aku harus putus. Makanya kan sering banyak orang yang putus dengan banyak orang, karena dasarnya situ hanya perasaan. Kalau perasaannya hilang berarti sudah waktunya kita putus. Padahal kan nggak seperti itu. buka mata lebar-lebar aja. Buka mata Iya. lebar-lebar dan jangan sampai buta ya. Cinta itu nggak boleh buta sebenarnya. Harus melihat. Kelemahannya juga semuanya. Bisa nggak kita terima? Basicnya gitu aja ya. Oke, nah itu tadi ya tentang bagaimana kita itu mencari
mengetahui dengan pasti apakah pasangan ini sesuai atau memang pasangan yang tepat buat kita. Mendoakan itu paling pentingnya bintang Tuhan. Jadi setelah ini kita akan berbicara bagaimana kalau kita ini salah ketika kita sudah berpasangan, ternyata dia bukanlah the right one buat kita. Kita akan lihat, kita akan bicarakan setelah jeda pesan berikut ini. Tapi ternyata setelah menjalani mungkin 1 tahun, 2 tahun, baru kerasa loh. Ternyata kok aku nggak, rasanya ini bukan orang yang tepat buat aku. Apakah kita harus pertahankan atau kita lepaskan? Komunikasi sih. Kalau pengalaman sampai saat ini, yang penting komunikasikan. Kalau ketika ini memang kan nggak semua hubungan kan mulus, pasti ada crash-crashnya. Nah, tipsnya ya ketika kita marah ya kamu diam, tapi komunikasikan setelah itu. Supaya pasanganmu yang memang itu ada orang yang dewasa, dia pasti akan mengerti. Ada kasus gitu ya, jadi dia tuh sebenarnya bingung antara ingin dapat yang terbaik, jadi kan kita selalu cerewet gitu, pengen yang perfect itu. Kadang itu susah gitu membedakan apakah kita tuh sebenarnya pengen yang mendapatkan yang tepat, pasangan yang tepat, atau karena kita tuh terlalu cerewet dalam memilih pasangan gitu. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di tiap hari. Oke bintang Tuhan, tetap bersama Natalia di dalam program acara I Love Monday dan juga Kak Ayu dan Andreas ya, Kak Andreas ya, yang tadi sudah berbicara tentang kriteria dalam memilih pasangan dan juga bagaimana kita tahu pasangan yang tepat. Nah bintang Tuhan, sekarang kita akan bertanya nih, jika kita nih Kak Ayu sudah terlanjur memiliki pasangan, ternyata seiring berjalannya waktu dia bukanlah orang yang tepat buat kita. Nah sedih kan rasanya? Kayak nggak cocok gitu ya. Nggak cocok, padahal awalnya sudah ngerasa aduh ini adalah orang yang tepat buat aku. Tapi ternyata setelah menjalani mungkin 1 tahun, 2 tahun, baru kerasa loh, ternyata kok aku nggak, rasanya ini bukan orang yang tepat buat aku. Apakah kita harus pertahankan atau kita lepaskan? Dari pihak wanita aja ini yang menjawab ya mungkin ya, atau nanti Kak Andreas bisa nambahkan. Pertanyaannya sebenarnya di balik merasa tidak the right one tuh ada banyak alasan ya. Misal contoh bosan, hubungan kan bisa bosan nih. Cewek misal tipe orang yang mementingkan perasaan, orang yang menikah bertahun-tahun aja bisa bercerai alasan kan aku sudah nggak cinta lagi, aku sudah nggak punya perasaan. Jadi sebenarnya alasan dibalik kenapa sudah tidak merasa the right one kayak gitu ya. Kalau misal alasannya lebih ke arah contoh ya, bisa aja kan pasangan bertahun-tahun karena merasa pasangannya sudah nggak perhatian lagi, kok sudah nggak kayak dulu lagi, apa misalnya sudah berubah, atau karena kayak merasa udah nggak disayang misal dari sudut pandang cewek ya. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya bukan sesuatu yang di end, tapi kalau misal dalam sebuah hubungan itu terlibat dalam hubungan yang toksik ya, kita dengan dia membuat kita jauh dari Tuhan ya, atau jatuh di dalam dosa ketidakkudusan itu dan mungkin kayak alasan-alasan kuat lainnya, akhirnya kita kayak merasa ketika berdoa tuh kayak nggak damai, kayak ada dorongan untuk putus, atau mungkin juga ada pertentangan dari keluarga, atau mungkin nasihat-nasihat dari orang sekeliling kita. Nah itu yang perlu kita dengarkan. Tapi kalau misalnya alasannya tuh kayak nggak jelas, itu bisa aja loh cewek atau cowok yang memang secara gambar diri belum pulih, dia sebenarnya belum siap komitmen, dia nggak siap berkorban, karena kan dalam komitmen ketika berpasangan tuh kan butuh banyak penyesuaian, adaptasi ya. Kalau misal putus gara-gara ketidaknyamanan dan harus selfless ya, maksudnya belajar untuk nggak egois, terus dia merasa aduh aku nggak enak ternyata ya pacarannya, dia kok nuntut aku gini-gini, ya berarti kamu belum siap komitmen. Nah gitu kan, benar kan? Orang kayak kalau udah memutuskan komitmen kan memang pasti adalah tuntutan terhadap pasangan itu sesuatu wajar. Kalau nggak mau dituntut, nggak mau diikat dalam sebuah aturan di dalam hubungan, ya nggak usah ikat komitmen kayak gitu. Jadi alasan dibalik kenapa nggak yakin he is not the right one kayak gitu, itu yang menjadi alasan. Kalau misalnya memang karena alasan-alasan tadi, ya nggak apa-apa, harus berani untuk melepaskan demi yang lebih baik. Maksudnya bukan berarti kayak oh Tuhan harus kasih aku yang lebih baik kalau aku lepaskan, tapi kayak kerelaan gitu loh. Ya udahlah, memang hubungan ini juga kalau dilanjutin nggak sama-sama nggak bagus, misal contoh ya. Nah, kalau saya sih seperti itu. Coba kalau ya sama ya. Saya bingung menanyakan apa. Ya. Iya. Kalau gitu Kak Andreas mungkin jawab yang ini aja ya.
Nah, tadi kan Kak Ayu udah bilang nih terhalang, misalnya masa tidak mendapatkan restu dari orang tua. Oh ya. Nah, tapi kita sudah tahu, oh dia ini yang orang yang right one buat aku nih, orang yang tepat buat saya gitu. Itu gimana? Ya itu juga tergantung juga ya, kita lihat prinsipnya, bukan prinsipnya sih. Kan kita juga, bagiku restu orang tua itu penting, benar penting. Tapi ketika alasan mereka bukan sesuatu hal yang prinsip, misalkan nih, ini saya sebut nggak apa-apa ya, mungkin warna kulitnya, atau orang tua gak suka karena mungkin ya Penghasilan ada mungkin kadang ya. ya penghasilan, terus ada mungkin dihitung katanya Ya diramal. seperti jadi hal-hal yang kurang, yang kita tahu itu bukan kebenaran dari Alkitab, yang bukan prinsipal, ya tetap dipertahankan. Untuk kita juga harus tentukan batas waktunya juga. Kalau memang dirasa terlalu berat, ingat ketika kita menikah, kita nggak cuma menikah dengan orang yang di depan kita, tapi satu keluarganya juga ikut. Jadi kalau dari awal ada penolakan, tapi tetap kita mau maju, dan kita tahu itu bukan prinsipal, bukan sesuatu kebenaran yang alasan mereka menolak. Kalau kamu tetap mau maju ya silakan maju, tetapi resikonya ditanggung sendiri. Kamu harus tahu bakal seumur pernikahan kamu, mungkin kamu nggak akan disambut oleh mertuamu atau Terus gimana. berdoa lebih kuat ya, biar Ya. mertuanya. Jadi kalau soal ya dirubahkan hatinya, tapi kalau mengubahkan hati seseorang kan ranahnya Tuhan ya. Seperti itu. Jadi ya itu tergantung. Kalau hal-hal prinsip, kalau kita memang rasa kitab itu patut untuk kita perjuangkan ya silakan. Tapi resikonya juga kamu harus hitung-hitungan juga. Itu harus dipertimbangkan secara matang. Makanya itu harus melek Oke. semua aspek. Kalau dari Kak Ayu sendiri, ini katanya tadi mau menambahkan, silakan. Iya, jadi tergantung derajat ketidaksukaan dan pertentangan orang tua seperti apa ya. Kalau misalnya kayak tanda-tanda ketidaksetujuan karena prasangka dan asumsi dari orang tua gitu ya. Sebagai anak ya, kalau memang kamu sudah benar-benar yakin dari komunitas rohani mendukung, dan misalnya contoh dari kamu sendiri yakin nih dari Tuhan gitu ya, ya diperjuangkan aja kayak gitu ya. Tapi juga harus ada tindak lanjutnya, mungkin berusaha meyakinkan orang tua, membawa pasangan juga untuk lebih kenal keluarga kita, supaya pada akhirnya bisa mendapatkan restu atau kayak disambut lah. Tapi kalau misal derajat ketidaksukaannya, wah suka banget gitu ya, bisa jadi kan itu Tuhan izinkan untuk kayak ya memang bukan seperti itu. Tapi sebenarnya juga saya pernah sih tahu ada kisah yang karena perbedaan suku begitu ya, jadi kayak benar-benar susah banget perjuangannya gitu kan. Ya itu ya drama banget, mungkin akhirnya lebih lama ya, lebih lama menikah, mungkin juga akhirnya sempat ada kayak kepahitan seperti itu kan ya. Jadi semua itu ya tergantung juga sih seperti itu. Jadi tetap memang harus mendoakan kalau memang Tuhan izinkan untuk maju ya, sambil mendoakan keluarga. Tapi yang mungkin jelas seperti saya gimana. sendiri sih tidak setuju jika menikah ya itu tanpa restu orang tua. Iya, saya juga mending menghindari drama. Ya, kalau menikah harus dengan restu orang tua ya, apalagi kita di Kawin lari gitu ya, wah. saksi ya. Tapi kalau misalnya untuk yang level jadian gitu ya, tapi kan alangkah enaknya kok dari awal tuh sudah sama-sama restu orang tua itu turun gitu loh ya. Berbahagianya pun nggak cuma berdua ya, Iya. tapi satu keluarga, dua keluarga itu bisa. Bayangkan, apalagi kalau sudah menikah kan akan ada banyak dramanya kalau misalnya udah nggak disukai dari awal seperti itu. Oke, untuk menghindari drama, bintang Tuhan harus banyak mempertimbangkan ya. Restu orang tua itu penting. Oke, nah selanjutnya nih, kalau kita mau bangun hubungan yang sehat, itu apa sih yang harus kita lakukan? Apa kita harus sering kayak bertanya, kamu lagi ngapain? Udah makan? Lagi kemana? Lagi sama siapa? Video call, kamu lagi sama siapa gitu? Wah itu toxic bukan ya? Atau Posesif. gimana? Dari mungkin Ya, Andreas. bagi saya sih komunikasi sih. Kalau pengalaman sampai saat ini, yang penting komunikasikan. Kalau ketika ini memang kan nggak semua hubungan kan mulus, pasti ada crash-crashnya. Nah, tipsnya ya ketika kita marah ya kamu diam, tapi komunikasikan setelah itu, supaya pasanganmu yang memang itu ada orang yang dewasa, dia pasti akan mengerti
pasti akan ya itu kayak yang kita bilang, cari solusinya, bukan semakin diperkeruh, semakin dikorek-korek biar semakin semakin panas membara seperti itu. Jadi ya bagi saya sih seperti itu sih. Kak Andre sendiri pernah nggak sama Kak Ayu nih nggak enakan atau ya ada bertengkar-tengkarnya? Ada Waktu pernah. sebelum menikah mungkin? Sebelum menikah juga ada. Jadi ada hal-hal yang dia sensitif. Saya sempat melakukan hal itu. Terus akhirnya ya itu sambil lalu ya seperti itu. Jadi amarah nggak boleh sampai sebelum matahari terbenam. Jadi kita selesaikan dengan kita berbicara, kita maunya gimana, seperti itu. Ya komunikasi itu penting. Komunikasi. Kalau dari Kak Andreas, kalau Kak Ayu tadi mungkin mau Sama menambahkan sih keterbukaan aja. keterbukaan. Ini kan konteksnya memberitahu ya. Iya. Keterbukaan, tidak usah terlalu posesif gitu ya, percaya tapi atau batasan masing-masing kayak gitu. Oke, jangan sampai dipercaya tapi malah memanfaatkan kepercayaan itu. Iya kan kalau udah kenal tau lah apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya kalau misalnya udah tahu dia nggak suka ya jangan terus-menerus dilakukan kayak gitu. Itu kan memicu konflik lah. Benar. Seperti itu. Berarti benar-benar harus komunikasi dan terbuka, juga harus mengerti ini pasangan kita ini sebenarnya seperti apa. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Kita pengen tahu kisah Kak Ayu dan Kak Andreas nih bagaimana awalnya bisa yakin kalau masing-masing ini adalah pasangan yang tepat. Ya, kalau dari saya sih karena kita segereja dan juga kebetulan lingkaran pertemanan kita sama, ya aku mulai dari itu. Jadi dari kita keluar bareng rame-rame, saya lihat dia kayak apa, terus saya juga lihat hubungannya dengan orang tua rohaninya gimana. Kalau bagi saya ya, kalau dari awal hubungan dengan orang tua rohaninya yang bukan ada hubungan darah itu nggak baik, dia susah tunduk, susah nurut, bawaannya memberontak, pasti saya mundur. Karena itu sudah ketika pernikahan pasti akan terbawa. Saya juga lihat caranya dia memperlakukan orang lain, terus juga ya itu dari makanya kalau gereja itu enaknya seperti itu. Jadi Kalau bisa tahu di ya. lingkaran yang sama itu enaknya seperti itu. Dari sana memang sih makan waktu lama ya, hampir 2 tahun lebih. Terus juga kita sempat ya menghabiskan waktu bersama-sama juga dengan teman-teman yang banyak, beberapa hari jalan-jalan keluar. Jadi dari sana mulai yakin ya traveling ya, maksudnya bareng, jalan-jalan traveling ya. Bersama saya obat nyamuk mungkin ya. Atau saya penjaga. Waktu itu belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa, tapi ya ini sudah ada apa-apa. Iya. Nah dari situ ya mulai meningkat istilahnya, bukan tahap benar-benar yakin, karena nggak aku nembak begitu yakin banget itu baru aku akan nembak. Jadi itu istilahnya kalau aku bilang level 1, terus level 2, itu mulai itu setahun itu chat-chatan terus, bingung cari bahan ngobrol. Nah dari sana mau naik tahap berikutnya sebelumnya Mbak, saya jujur minta izin dulu kira-kira ke pembimbing, ke Hadi juga, saya tanya soal Ayu, saya minta izin gimana kalau saya maju sebagai pasangannya. Dari sana baru jelas ketika ada izin, nah itu saya baru jelas, saya langsung mengajak dia ketemuan untuk Waktu itu nembak. responnya Ko Hadi itu seperti apa ketika? Nah, ketika itu memang jujur kan setahun. Grogi gak nih pas mau hubungin? Enggak. Waktu itu jujur aku maju mundur untuk ketemu Ko Hadi itu maju mundur, tapi begitu dia kelihatannya, begitu saya chat balasannya singkat-singkat terus, saya jadi bingung. Dulu awalnya kelihatannya kok welcome. Mungkin lagi ditarik ulur juga nih Nah, sama itu Kak Ayu. ya dia katanya Pak jengkel karena kok ini nggak jelas, cowok nggak jelas katanya. Akhirnya ya itu dari situ kayak kesannya, waduh ya apa aku kelamaan ya, ya udah aku ketemu Ko Hadi baru aku serak. Karena jujur nggak serak sebelum, bukan nggak serak sih, serak, tapi ya itu ketika ketemu dia intinya ngomongnya semua itu sebenarnya natural aja, kan sudah sama-sama mengenal, terus ditanyai detail nanti rencananya kapan. Ya Langsung ditanya Nah, rencana seperti untuk menikah, itu. padahal belum nembak ya? belum. Oke. Nah itu juga jadi harus jelas. Terus
Itu sudah langsung tanya atau belum tahu kok atau sempat saya juga jelasin, maksudnya sudah ada rumah, terus maksudnya sudah istilahnya planning ke depannya sudah ada seperti ini, terus kok ya wes nggak apa-apa silakan. Nah dari situ saya buat janji ke dia, kita makan malam bersama, aku nembak. Tapi ya maunya sih pada waktu itu dia langsung ngasih jawaban, tapi aku tahu nggak bisa seperti itu. Jadi nunggu waktu itu nggak direncanakan, tepat sebulan setelahnya dia kasih jawaban. Saya bisa yakin gitu ya, karena memang kayak selama masa berteman itu melihat orangnya sabar ya, menerima saya gitu ya, santuy gitu ya. Nah saya ternyata tertarik ya dengan cowok-cowok seperti itu, tenang gitu. tenang ya. Kelihatannya, tapi memang benar kok. Ya, terus juga mendukung pelayanan sih, mensupport pelayanan. Karena kalau saya secara pribadi sih, saya kan memang kayak punya dari dulu kayak kerinduan, kayak sekalipun menikah itu saya tetap harus mau pelayanan lah gitu ya. Saya nggak mau kalau misalnya kayak setelah menikah itu nggak boleh pelayanan, atau mungkin dapat pasangan yang kayak mengikat kayak pokoknya harus untuk Di rumah. hanya untuk rumah tangga seperti itu loh. Dan saya sendiri merasa kayak hidup saya ini saya juga mau tetap jadi berkat ya, apalagi saya juga punya pelayanan kayak pengembalaan, pemuritan, nah seperti jadi memang dari saya secara pribadi kalau untuk kriteria pasangan dia harus bisa mendukung ya, mungkin tidak harus selalu sama dengan saya kemana-mana pelayanan bareng, tapi minimal orang yang bisa menerima seperti itu. Dan di sana sih jadi semakin yakin ya, karena berkali-kali juga di masa berteman PDKT itu, misalnya contoh kayak kita janjian gitu, saya sering batalin janji ya. Oke, Dengan terus karena gimana? ada Biasa pertemuan pelayanan, ada KTB, ada tiba-tiba ada hal-hal urgent menyangkut pelayanan gitu kan. Dan saya tuh berkali-kali kayak membatalkan gitu loh, membatalkan dan sebagainya. Ya dia awalnya kelihatannya katanya kesel ya. Awalnya sempat merasa kayak nggak enak ya. Iya. Sempat iya, awal. sempat ada. Tapi habis itu jadi kayak biasa aja, santuy gitu loh. Nah jadi akhirnya saya melihat berarti orang ini sepertinya dia bakalan bisa mensupport. Mungkin dalam hal simpel itu kayak saya melihat sekilas, berarti dia orangnya bisa lah gitu ya. Dan setelah saya konsultasikan dengan pembimbing dan saya lihat sendiri, menguji sendiri selama sebelum memutuskan komitmen, kayak ya dalam hati itu kayak damai sejahtera lah dengan berani untuk mengambil keputusan untuk komitmen. Karena sebenarnya awal itu juga takut melangkah, takut salah ya. Karena kan menikah itu nggak bisa, ya sekali seumur hidup. Kalau misalnya bayangkan sebelumnya kayak pencitraan lah, kelihatan baik-baik aja, nanti setelah menikah ternyata nggak seperti apa yang dijanjikan sebelumnya, waduh gitu ya. Iya, ternyata beda dengan masa promosi. Ternyata ya lebih nggak sabar itu. Ternyata tetap sama. Sama, puji Tuhan. Maksudnya ya walaupun tetap beda ya, berubah ya. Dulu yang saya pikir kalem pendiam, Ternyata sekarang enggak juga ya. Bisa cerewet, ngomel-ngomel juga ya secara alami lah ya, menjadi diri apa adanya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi secara prinsip kan maksudnya ya bisa sejalan. Oke, nah bicara tadi Kak Ayu tadi ada bicara tentang pernikahan. Apa sih yang sebenarnya perlu kita persiapkan di dalam hubungan? Kan kita kan hubungan ini mempersiapkan untuk ke jenjang lebih dalam pernikahan. Nah, dalam hubungan tersebut apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan pernikahan? Nah, kalau dari saya alasan maju mundur itu juga karena mental, karena nggak siap mengeluarkan uang. Jadi waktu Karena itu menikah tabungan, katanya mahal ya. tabungan itu ada, cuma untuk ngambil rumah eman, karena kan belum notaris, belum apa, dan banyak hal-hal yang akhirnya hilang. Bertahun-tahun tabungan hilang, dan itu butuh keberanian. Jadi memang, tapi kalau waktu itu ya saya memang berniat untuk maju, saya harus siapkan dulu tempat tinggal gitu loh. Jadi paling enggak yaitu untuk nikah, untuk soal biaya nggak bisa dipersiapkan H-1, nggak bisa. Benar-benar. Harus jauh-jauh hari. Jadi itu memang harus diplan dari awal seharusnya, sebelum berkomitmen, atau ya sebelum berkomitmen, ya betul, sebelum berkomitmen. Jadi bagi saya yang perlu dipersiapkan ya secara materi, karena ya awal modalnya cinta sih, tapi kan cinta butuh uang untuk memenuhi kebutuhan.
Gimana Kak Ayu mau menambahkan? Ya, mungkin selain materi ya, kesiapan Kalau gitu. secara dari ya. Prinsip cewek, mungkin menyamakan prinsip. yang dari cewek yang Mungkin kayak dibutuhkan sekilas apa ya? kita tiba-tiba saya teringat ya, kita Ada itu ngomongin sesuatu. sebelum merit, dalam proses Oh, merit iya. itu kita juga kayak pembahasan kita lumayan berat sih waktu itu punya kita anak beli, berapa? beli buku bimbingan pranikah ya kita diskusiin itu. Kayak kita bahas isi-isinya. tentang orang tua, nanti kira-kira kita mau nggak, bukan mau atau nggak, orang tua itu kita bakal tinggal serumah atau gimana. Banyak lah yang kita Terus juga ada banyak hal soal keuangan, nanti keuangannya pisah atau gimana. Terus juga berbicara soal ya, Anak. banyak hal, anak juga. terus kehidupan pertemanan masing-masing. Mm-mm. Banyak lah kayak Jadi gitu. harus menyamakan dulu ya, harus ngomong dulu dari awal biar nanti Mencari jalan tengah, kesepakatan lah. Mungkin beda, semua punya beda pandangan, tapi kan yang penting sepakat gitu loh. Ya, dan itu dibicarakan sebelum kita maju ke pernikahan. Iya, sebelum merit. Seperti itu. Cara kita untuk mempersiapkan mental. Oke. Dan apa maksudnya melek lah, dalam pernikahan tuh ada apa aja sih, kayak gitu. Apa aja yang butuh untuk dibahas dan dipikirkan dari sedini mungkin kayak gitu ya, sebelum benar-benar Kan kita janji sempat nikah. bahas ya, kalau kira-kira pasangan selingkuh gimana? Nah ini ya lagi Iya, ngetren. Seperti iya, itu. iya, iya, oh, iya, Minggu gitu lalu juga saya ada pernah tanya kita juga ya dengan kedua keluarga yang datang gitu. Kalau misalkan itu terjadi, perceraian setuju apa enggak gitu ya. Mereka ragu juga jawabnya. Katanya kalau suaminya selingkuh, cut gitu ya. belum Tapi bisa enggak ya. membayangkan sih, belum bisa membayangkan. Ya. Jangan dibayangkan ya kalau misalnya. Oke, nah selanjutnya. Nah, kata Kak Ayu tadi, kata Kak Andres juga tadi kan mempersiapkan sebelum pernikahan gitu ya. Jadi menyamakan dulu nih, mencari jalan tengah untuk setiap hal gitu, dalam hal keputusan-keputusan. Lalu tentang masa lalu, apakah sebelum kita menikah lebih baik kita terbuka dulu dengan semua masa lalu kita atau setelah menikah pas awal gitu atau gimana? Ya, kalau ini juga tergantung ya. Soalnya saya pernah tahu ada contoh kalau misalnya sama-sama pernah, misalnya contoh ya, mengalami kejatuhan di area seksual, cewek dan cowok. Saya rasa tidak perlu untuk membahas hal seperti ini dalam masa membangun hubungan atau PDKT ya, karena itu justru bisa bikin celah. Karena kalau misalnya dulu pernah jatuh dalam area ketidakkudusan gitu kan, dibahas ketika belum menikah atau mungkin masih dalam pendekatan, itu kan kalau nggak jadi ya buat apa membongkar aib sendiri, cukup diakui di depan Tuhan dan di hadapan pembimbing rohani kita masing-masing. Karena justru bisa bikin celah sih, misalnya detail dulu pernah ngapain aja dengan pacar atau apa-apa nggak perlu tahu kayak gitu ya. Ya memberikan batasan yang sudah lama, yang sudah lewat ya udah biarkan berlalu. Yang penting pasangan ini bisa nggak terima garis besarnya lah masa lalu kita ya dan masa kita sekarang. Misalnya contoh aja, misalnya saya pernah dengar cerita seperti ini gitu. Misalnya contohnya dulu pernah jatuh dengan mantan pacar gitu kan, terus sudah ada pacar baru ya, minimal itu kita tahu kisi-kisi pasangan kita yang sekarang ini bisa terima nggak kalau memang dulu kita pernah jatuh ya, misalnya pacarannya nggak benar zaman dulu gitu. Itu sudah cukup, nggak perlu kayak diakui, ngomong detail, nggak perlu sampai seperti itu sih, karena saya pernah bertanya itu justru tambah bikin celah baru seperti itu. Oke. Kalau dalam area ketidakkudusan ya, tapi kalau misalnya dalam hal kehidupan, pergumulan, Keluarga. emosi ya, kelemahan-kelemahan gambar diri itu ya memang harus diomongin, ya keluarga harus diomongin. Oke, Kak Andre setuju aja ya. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar. Nah, ini dia ada kasus gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya bingung antara ingin dapat yang terbaik. Jadi kan kita selalu cerewet gitu, pengen yang perfect itu. Kadang itu susah gitu membedakan apakah kita tuh sebenarnya pengen yang mendapatkan yang tepat, pasangan yang tepat, atau karena kita tuh terlalu cerewet dalam memilih pasangan gitu. Jadi gimana sih cara kita membedakan? Ya, bagi saya kalau kamu mau menentukan standar itu juga lihat dirimu juga ya, karena yang ukuran yang kamu kenakan ke orang lain dikenakan ke dirimu sendiri. Kalau kamu misalkan ya itu juga itu salah satu, terus yang kedua mungkin kalau itu nggak hal prinsip juga ya bisa dinegokan lagi lah. Misalkan fisik, kan kalau kita ngomong fisik pasti semakin tahun semakin akan berubah, ada perubahan seperti itu.
bagi saya itu sih singkat ya. Coba silakan ditambahkan. Kalau misalnya yang prinsip ya nggak bisa dinego gitu ya. Misalnya kedewasaan rohani, kesehatan emosional itu kan kita harus punya standar. Kalau misalnya kita nggak punya standar, orang yang toksik datang di dalam kehidupan kita, ya itu ya kita cari masalah sendiri seperti itu ya. Ya nggak sih? Kan memang harus. Tapi kalau misalnya terlalu perfect yang kayak tadi contoh Natal yang bilang ya, mau orang Korea, mau yang mukanya glowing, mau yang perfect tanpa yang mulus atau gimana-gimana, itu kayaknya terlalu nggak realistis kayak gitu ya. Jadi tetap harus punya standar dalam hal prinsip, tapi untuk hal-hal yang Bisa dikesampingkan pilihan, gitu. referensi gitu ya, dinegoin nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan secara pribadi, tapi jangan sampai gitu kayak karena kepepet umur, kepepet situasi akhirnya nggak punya standar sama sekali. Nah seperti itu. Oke, tetap harus menetapkan standar yang tepat. Secukupnya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari pendengar. Bagaimana sih pandangan tentang orang yang baik kepada semua orang? Seperti tadi ya, kalau cowok itu biasa pelakunya ceweknya nanti baper. Terus akhirnya terjebak di salah paham nih, kayaknya mungkin cowok ini sering bikin cewek baper ya. Standarnya kalau Kak Andreas gimana akhirnya dengan cewek-cewek untuk supaya mereka nggak baper setelah ditegur itu ya, setelah diingatkan? Ya, bagi saya sih tetap baik, tapi jangan terlalu ini ya, terlalu istilahnya belani. Kamu harus tahu batas sebagai teman itu kayak apa. Perhatian khusus. Perhatian yang kamu berikan itu ya sepantasnya sebagai teman. Jangan kita sebagai teman misalkan kita tanya rutin sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, mungkin nggak tahu. Jadi kayak hal-hal yang terlalu berlebihan, yang tanya detail, yang seorang teman tanya itu biasanya apa sih? Ya itu sih. Mungkin kemana-mana nganterin gitu ya. Iya. Itu kan udah khusus Siap-siap, banget ya. iya. Bahkan Gojeknya kalah. Oke, Dia- padahal kadang cowok memang suka ya bantuin gitu ya, nganterin mungkin. Tapi kalau terlalu sering itu ya ceweknya bisa baper juga ya. Jadi cowok pun harus menjaga. Tapi ya. jujur waktu ada pengalaman seperti itu saya lihat dulu, kalau memang saya lihat kok kalau wanitanya dewasa dia gak akan mudah baper. Jadi saya baik-baikin juga, mereka akan tetap menganggap ya biasa sebagai teman. Orang ini baik seperti itu. Seperti Kak Ayu ya. Ya, dan juga ke ya yang lain, yang senior itu kalau saya baikin mereka nggak akan baper, wah ini kok Andre nyukai saya, nggak mungkin seperti itu. Saya tahu orangnya bakal seperti itu, ya jujur saya lebih enjoy, lebih bisa lebih baik ke mereka. Oke, nah yang selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya. Jika kita adalah seorang pembimbing rohani, nah kita punya anak rohani nih yang sedang kasmaran, gimana sih? Apa kita melarang dulu, atau kita menasehati, atau kita ikut campur, atau gimana sebagai seorang pembimbing? Mungkin Kak Ayu ya kan pembimbing. Mungkin kalau ini tergantung ya anak rohaninya kedewasaannya gimana, sudah mengalami Tuhan belum, sudah pulih belum ya. Kalau misalnya dia masih butuh banyak proses dalam Tuhan, ya saya akan nasihati untuk berteman saja dulu ya. Berteman saja dulu kayak gitu, berdoa, fokus ke Tuhan kayak gitu. Cuman sebenarnya tergantung tingkat kedalaman sih kok. Misalnya saya tahu anak rohaninya ini dia modelnya ya percuma diomongin, ya saya biasanya no comment sih, kayak ya tetap harus welcome. Karena kalau misalnya dari awal sudah terkesan melarang-larang, justru anak ini yang bisa pergi dari komunitas seperti itu ya. Terus kalau untuk ikut campur yang melarang itu mungkin kalau ada kasus khusus jatuh dalam ketidakkudusan, melakukan hal-hal yang jelas-jelas kayak wah itu kalau dilanjutin pacarannya ya bahaya kayak gitu ya. Nggak apa-apa kita sebagai pembimbing memberikan lampu merah, teguran. Justru kan fungsi komunitas itu untuk apa ya, menjaga gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kok misalnya anak rohaninya sudah dewasa, sudah berjalan dalam panggilan Tuhan, mengalami proses-proses Tuhan, kalau ada yang menyukai, mau mendoakan pasangan ya silahkan, kan memang itu hal yang alami seperti itu. Jadi tergantung anaknya ini gimana. Dilihat dulu anaknya dewasa atau masih anak-anak, atau sifatnya karakternya seperti apa. Iya, Kayak gitu, jadi disesuaikan. itu. Nah itu ya bintang Tuhan, jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah masuk ya, yang sudah saya tampung. Nah yang terakhir kita akan challenge narasumber kita pada malam hari ini.
Silakan ya, karena saya tahu ya Kak Andreas ini pintar berpantun dan katanya nih waktu pendekatan tuh sukanya pantun terus ya, pantunnya gombal. Ya, setelah jadian. Ya, itu salah satunya. Saya nggak mungkin jadian ya. buat pantun ke banyak cewek enggak. Itu baru terbuka. Ya. Jadi kita akan challenge Kak Andreas ya, untuk menunjukkan talenta yang terpendam seorang pantun. Waduh. Gimana? Nanti Kak Ayu, tapi pantunnya harus dinilai nanti. Oh gitu. Oleh Kak Ayu ya. Ah, Sama Kak Alay. orang-orang di radio ini ya. Nanti kalau mereka setuju mereka akan tepuk tangan. Kalau mereka biasa aja Waduh. mereka nggak usah tepuk tangan. Saya tepuk tangan sendiri aja nih. Gitu ya. Kalau kurang ya. Oke, udah siap nih, Kak Andreas? Iya, tapi ya seadanya. Harus Ya. sambil melihat wajahnya ya. Ya dari tadi saya melihat dia kok. Oke. Karena yang dibahas ini. Oke, saya memang cuma obat nyamuk di sini. Oke, ayo Kak Andreas, silakan. Apa ya? Bentar. Yang paling bikin Kak Ayu kelepek, oh nanti aja, nanti saya akan tanya. Bikin paling kelepek-kelepek tuh yang mana? Masih disimpan kok kelihatannya. Masih disimpan di Meskipun screenshot, saya nggak jangan-jangan. malu nih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini apa ya? Ya. Lihat ke langit ada burung elang. Lihat ke pantai ada penyu. Di sini saya mau bilang, I love you. Gimana Kak Ayu? Ya lumayan lah. Lumayan. Gimana yang di sini oke atau Sudah oke. Nggak ada yang tepuk tangan loh. Ini bagi Kak Ayu doang ini ya. Oke nih ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ada nggak? Pantun lagi. Satu pantun lagi. Iya dulu aku sampai kasih kata keyword loh. Jadi iseng-iseng gitu kan. Ayo bikinin pantun pakai kata kunci. Oh iya. Kakak tulis. Coba Kak Ayu kasih kata kunci. Jadi gitu loh. Baca-bacain. Coba Kak Ayu. Kasih kata kunci. Bisa nggak ini tiba-tiba? Ya nggak tahu. Mungkin ini perlu di-tag di-cut. Oke, kita cut dulu ya bintang Tuhan. Kita akan saksikan pantun yang terakhir dari narasumber kita malam hari ini. Nanti bisa. Nggak tahu. Aduh. Oke. Jadi kita akan lihat setelah jeda pesan berikut ini ya. Bintang Tuhannya ini mereka sudah nggak tahan kayaknya. Pergi ke jalan berliku. Dilihat dong Kayu ya. Sambil Buat lihat itu. makan galantin. Sarangi. Luas. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Oke bintang Tuhan, ini adalah tag terakhir kita dan kita akan dengarkan pantun yang sudah disiapkan oleh Kak Andreas Dengan kata kunci. dengan kata Valentine, kunci katanya tadi ya, Valentine ya. Valentine atau Valentine. Valentine ya. Sudah siap? Nggak siap. Siap. Nanti Kak Ayu langsung, tadi kata kuncinya langsung dari Kak Ayu ya bintang Tuhan. Iya. Jadi ini luar biasa. Dan nih. Spontan. Spontanitas kita nggak ada. Ini agak dipaksakan tapi nggak apa-apa ya, harap maklum ya. Oke, teman-teman yang di studio ya siap-siap ya. Gitu, Kalau oke kita nah. langsung kasih tepuk tangan aja. Nah, ini gini. Pergi ke jalan berliku. Dilihat dong Kak Ayu ya. Sambil Buat lihat itu. makan galantin. Hai sayangku, happy Valentine. boleh lah. Langsung lega gitu ya. Kita jawabin aja ya. Ada ngomongnya dong. Sarangi. Luas. Oke bintang Tuhan, jadi itu tadi kita sudah banyak bicara tentang standar-standar. Lega ya kayak Saya langsung lapar ini. Langsung lapar, habis ini makan lagi ya. Gelantin. Bisa ya mikir ya, kepikiran bisa Iya, ya. bisa aja ya. Kaget ya. Aku juga nggak kepikiran ya tadi. Oh ya, Apa ya? pasangannya Valentine terus gelatin. Galantin. Masuk. Boleh lah, berarti emang ada bakat khusus ya di dunia. Khusus buat dia. Mungkin Ya. bisa jadi guru bahasa Indonesia ya, khusus kelas pantun. Pantun gombal. Pantun gombal buat wanita. Mungkin bisa buka kayak kelas buat para pria di gereja Oh, gitu, gitu. Jangan. yang mau belajar pantun untuk bisa menggombal wanita. Ini bukan gombal, kain bersih ini. Wah. Karena untuk orang yang jelas. Oke, cuman buat dia kan ya, pantunnya nggak pernah buat yang lain ya. Oke, itu adalah akhir dari siaran kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Kak Ayu dan juga Kak Andreas yang sudah menemani bersama ya selama mungkin hampir 1,5 jam ini. Dan bintang Tuhan jangan lupa untuk saksikan siaran kami yang minggu depan juga karena akan seru. Kita akan bahas tentang
singleness. Nah, yang single gimana ya? Nah, akhirnya saya mau kasih kesimpulan aja gitu ya. Jadi sebenarnya jangan hanya kita fokus untuk mencari yang tepat buat kita, tapi kita pun harus menjadi orang yang tepat buat orang lain. Jadi itulah kesimpulan saya dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Oke, yang terakhir kita juga akan tutup dalam doa. Saya persilakan Kak Andreas boleh tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu sungguh oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah Tuhan jika tidak ada Engkau. Kami ingin Tuhan mengizinkan Engkau untuk ikut campur selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyertakan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi orang-orang sekeliling kami dan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan juga bagi orang-orang yang punya kerinduan untuk berpasangan. Sekiranya Engkau yang mempertemukan mereka Tuhan dengan orang-orang yang tepat pada waktu-Mu yang tepat Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti jauh ke depan dari bandingan kami Tuhan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan Tuhan segenap hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami Tuhan, hati-Mu Tuhan, untuk tahu kepada siapa kami harus berkomitmen, kepada siapa kami harus membangun rumah tangga kami. Semuanya kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Amin. Amin. Oke bintang Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan siaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Andreas juga. Akhir kata saya undur diri dulu dari ruang kaca. Bintang Tuhan semuanya, tetaplah menjadi bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Dadah. God bless you. Ya. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang tiap hari.